Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Aulia Safitri dengan NPM 719710372. Di sini saya akan menyampaikan laporan praktikum dengan judul Kingdom Animalia dari mata kuliah Keanekaragaman Makhluk Hidup dengan dosen pengampu Bapak Jeffrey Nur Hidayat, MSI. Dari program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiraraja. Judul praktikum kali ini yang saya akan sampaikan yaitu Kingdom Animalia. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui morfologi dari bekicot atau siput, udang, ikan mas atau ikan mujair, burung atau ayam, lalat, kadal, dan juga kelinci atau marmut. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahannya. Alatnya yaitu kamera untuk memvideo dan bahan-bahannya di sini yang pertama ada siput atau bekicot, yang kedua ada udang, yang ketiga ada ikan mas atau ikan mujair, yang keempat ada burung atau ayam, yang kelima yaitu ada katak, yang keenam ada lalat, ada kadal, dan juga yang terakhir ada kelinci atau marmut. Selanjutnya yaitu langkah kerjanya. Langkah kerjanya yang pertama yaitu menyiapkan seluruh hewan-hewan dari hewan bekicot sampai dengan kelinci itu ada 8 hewan, disiapkan semuanya. Lalu diamati satu persatu ada apa aja di hewan tersebut dan dijelaskan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini saya akan membahas dari morfologi bekicot terlebih dahulu. Morfologi tubuh bekicot itu juga dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada struktur cangkang dan juga tubuh yang lunak. Cangkang bekicot ini umumnya berbentuk menyerupai tabung kerucut yang jika dilihat sekilas mirip seperti konde. Cangkang ini terdiri atas 3 bagian, di mana puncaknya yang berbentuk kerucut adalah apex atau bagian paling tua dari cangkang. Bagian sumbu kerucut atau columella serta gelung paling besar atau body wall. Di antara gelung besar ini terdapat gelung berukuran kecil-kecil yang disebut sebagai sphere. Pada bagian dalam di antara bibir-bibir body wall terdapat umbilicus. Bagian ini merupakan ujung dari columella yang secara fisik berbentuk celah sempit atau lebar dan dalam. Sedangkan cangkang yang umbilisusnya tertutup disebut imperforate. Bekicot adalah binatang moluska atau bertubuh lunak dan tidak mempunyai tulang belakang. Bagian tubuhnya yang lunak terlindung oleh cangkang dan pada waktu tertentu dapat bersembunyi di dalamnya. Tubuh lunak ini dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kepala yang disebut caput dan bagian perut atau badan. Kepala bekicot terbagi menjadi 2, yakni tentakel dan mulut, di mana bagian tentakel juga terdiri atas 2 bagian yang berukuran panjang dan berukuran pendek. Sementara bagian mulutnya meski tidak terlalu kelihatan namun dapat diraba untuk mengetahuinya secara jelas. Selanjutnya yaitu taksonomi dari bekicot. Yang pertama yaitu Kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Citromatophora, famili Acatinidae, genus Achatina dan spesies Achatina fulica. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu bekicot bermanfaat untuk kesehatan, yaitu untuk membangun dan memperbaiki otot dan untuk mencegah anemia dan kelelahan. Ini hewan siputnya. Yang kedua yaitu hewannya udang.
Morfologi dari udang, yaitu umumnya tubuh udang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kepala dan bagian badan. Bagian kepala menyatu dengan bagian dada disebut cephalothorax yang terdiri dari 13 ruas, yaitu 5 ruas bagian kepala dan 8 ruas bagian dada. Bagian dada dan abdomen terdiri dari 6 ruas tiap-tiap ruas atau segmen yang mempunyai sepasang anggota badan atau kaki renang yang berruas-ruas. Pada ujung ruas ke-6 terdapat ekor kipas 4 lembar dan 1 telson yang berbentuk runcing. Bagian kepala dilindungi oleh cangkang kepala atau carapace. Bagian depan meruncing dan melengkung membentuk huruf S yang disebut cucuk kepala atau rostrum. Dikutip dari Cordy G tahun 2007. Selanjutnya yaitu taksonomi udang. Yang pertama kingdom Animalia, subkingdom Metazoa, filum Arthropoda, subfilum Crustacea, kelas Malacostraca, subkelas Eumalocostraca, superordo Eucarida, ordo Decapoda, subordo Dendrobrachyta, famili Penaida, genus Lithopenaus, spesies Lithopenaus vannamei. Manfaat dalam kehidupan sehari-harinya yaitu udang sebagai makanan atau ikan karena dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi dan juga menyehatkan jantung. Ini adalah udang. Yang ketiga yaitu ikan emas. Morfologi dari ikan emas yaitu secara umum ikan emas ini mempunyai tubuh bilateral simetris, yang artinya tubuhnya terdiri dari dua belahan yang sama. Dan jika tubuh ikan emas dibelah, maka hasil kedua belahan itu sama. Bentuk tubuh ikan emas ini cenderung memanjang. Selain itu, ia juga memipih tegak atau dikenal dengan istilah composite. Pada mulut ikan emas ini terdapat 2 pasang sungut. Organ insang ikan emas terdiri atas tapis insang, tulang lengkung insang, serta lembaran daun insang. Taksonomi dari ikan emas ini yaitu kerajaannya Animalia, filumnya Chordata, kelas Actinopterygii, ordonya Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Cyprinus, dan spesiesnya Cyprinus carpio. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari, ikan emas ini sebagai hiasan di ruang tamu atau juga di dalam kolam-kolam kecil yang ada di dalam sebuah rumah. Ini bentuk badan ikannya. Selanjutnya yang keempat yaitu burung. Di sini saya mengambil burung cucak rowo. Burung cucak rowo yang berukuran sedang, panjang tubuh total diukur dari ujung paruh hingga ke ujung ekor yaitu sekitar 28 cm. Mahkota yang berada di sisi atas kepala dan penutup telinga berwarna jingga atau kuning jerami pucat. Strip malar di sisi dagu dan garis kekang yang melintasi mata berwarna hitam. Bulu dari burung cucak rowo ini berwarna lumayan variatif, antaranya kuning, jingga, dan semacamnya pada bagian dada dan perutnya. Taksonomi pada burung. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Passeriformes, famili Pycnonotidae, genus Pycnonotus, spesies P. zeylanicus. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai hewan peliharaan karena suara dari burung cucak rowo ini sangat memberikan ketenangan serta
ruang geraknya itu leluasa dan juga sering berkicau. Yang kelima yaitu kata. Morfologi dari kata yaitu mudah dikenal karena tubuhnya seperti berjongkok, di mana ada 4 kaki untuk melompat. Bentuk tubuhnya yaitu pendek, lehernya yang tidak jelas, tanpa ekor, matanya melotot dan memiliki mulut yang lebar. Tungkai belakang selalu lebih panjang dibanding tungkai depan. Tungkai depan memiliki 4 jari, sedangkan tungkai belakang memiliki 5 jari. Kulitnya bervariasi dari yang halus hingga kasar, bahkan tonjolan-tonjolan tajam kadang ditemukan seperti pada famili Buffonidae. Ukuran katak di Indonesia bervariasi mulai dari yang terkecil yakni 10 mm hingga yang terbesar sampai 280 mm. Katak di Sumatera diketahui berukuran dari 20 mm hingga 300 mm. Dikutip dari Andrean tahun 2011. Selanjutnya yaitu taksonomi pada kata. Kerajaannya yaitu Animalia, filumnya Chordata, kelasnya amfibi, ordonya Anura, famili Ranidae, genus Vegervalia, dan spesies Cancrifora. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari yaitu kata bisa sebagai alat percobaan bedah tubuh dan bisa dijadikan makanan. Ini bentuk tubuh dari kata. Yang keenam yaitu lalat. Morfologi lalat yaitu lalat memiliki tubuh yang berruas-ruas dengan tiap bagian tubuh terpisah dengan jelas. Anggota tubuhnya berpasangan dengan bagian kanan dan kiri simetris. Dengan ciri khas tubuh terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, serta mempunyai sepasang antena atau sungut dengan 3 pasang kaki dan 1 pasang sayap. Dikutip dari Menkes RI nomor 50 tahun 2017. Selanjutnya yaitu taksonomi pada lalat. Kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Hexapoda, ordo Diptera, famili Muscida, genus Musca, spesies Musca domestica. Manfaat lalat dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai pengurai limbah, feses maupun sampah selain cacing dan bakteri, dan juga berperan penting untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di bumi. Ini bagian bentuk tubuh lalat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kadal. Pada kadal ini morfologinya yaitu kadal memiliki bentuk kepala dan leher yang seolah menyatu. Penampakan tubuhnya kokoh dan berbentuk segi 4 tumpul. Rata-rata memiliki panjang 22 cm hingga hampir 60% panjang tubuhnya adalah ekor. Bagian atas kadal berwarna keemasan jika diterpa sinar matahari, sementara ada sisi dengan pola garis panjang yang terputus-putus. Sisi bagian lateral berwarna hitam atau coklat berbintik putih pada betina. Sisi bawah tubuh berwarna abu-abu, putih atau kuning. Sisik-sisik di tengah tubuh tersusun dalam 30-34 jajar. Sisik kepala di sebelah belakang halus, sedangkan sisik di atas moncong saling bersentuhan. Selanjutnya yaitu taksonomi pada kadal. Spesies Maboya multifasciata, famili Skinkidae, kelas Reptilia, filum Chordata, kerajaan Animalia, ordo Squamata, genus Maboya. Manfaat
manfaat kadal dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk mengobati asma dan mengobati batuk berlendir. Ini bentuk badan hewannya yaitu kadal. Selanjutnya yaitu yang ke-8, hewan kelinci. Morfologi kelinci ini yaitu tubuh kelinci atau Lepus nicricollis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu caput, cervix, truncus, dan cauda. Pada caput terdapat rima oris, fibrisae, nares, organon visus. Ciri-ciri yang dimiliki kelas Animalia seperti kelinci ini menurut Aninomaus tahun 2007 adalah sebagai berikut, yaitu memiliki kelenjar mamae, merupakan modifikasi kelenjar peluh untuk menyusui anaknya. Mempunyai telinga yang panjang dan kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan. Kelinci termasuk hewan tetrapoda yang memiliki 4 anggota gerak berupa kaki. Telinga luar atau pinne lebar, mata besar dengan membran nictitans. Bibir lembek dan fleksibel. Di sekitar moncong ada rambut-rambut panjang atau vibrissae. Kaki depan lebih kecil dari kaki belakang. Ekor pendek, anus di bawah ekor, lubang urigenital di sebelah anterior anus. Atau dikutip dari Brotowijoyo 1994. Menurut Brotowijoyo tahun 1994, kaki belakang panjang dan kuat digunakan untuk melompat. Jari-jari kaki depan berjumlah 5 jari dan kaki belakang terdapat 4 jari. Kulit tubuh berambut lebat menutup hampir seluruh tubuh. Vibrissae ditemukan di ujung moncong yang mana berfungsi sebagai pendeteksi makanan pada waktu di dalam tanah. Pada hewan ini terdapat 4-5 pasang putih susu di vetrum yang terdapat pada hewan betina. Selanjutnya yaitu taksonomi pada kelinci. Kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, ordo Logomorphia, famili Leporida, genus Lepus, dan spesies Lepus nicricollis. Manfaat kelinci dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai hewan peliharaan dan juga kotorannya dapat menyuburkan tanaman. Dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan pengamatan pada hewan animalia tersebut, kita dapat mengetahui bahwa morfologi, taksonomi, dan manfaat dalam kehidupan sehari-harinya itu berbeda sesuai dengan ciri dan bentuk tubuh dari hewan tersebut dan juga lingkungan tempat tinggalnya. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.